Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan memberikan tutorial seputar Windows 11, yaitu bagaimana cara mengatasi drop FPS atau lemot nge-lag ketika edit ataupun main games ya di laptop Windows 11 kalian. Dan perhatikan juga sebelum kita masuk ke settingannya, di sini ada tips tambahan yang harus diperhatikan. Kalian simak ya. Maka kalau sudah kalian perhatikan, kita masuk ke tips ke-1 dengan cara mematikan startup yang tidak perlu. Nah, ini adalah settingan pertama. Kalian masuk ke pencarian seperti ini, lalu ketikkan Task Manager. Ya, Task Manager. Di sini kalau sudah muncul aplikasi Task Manager, kalian dibuka. Jadi perlu kita mematikan startup yang tidak berguna ya, yang tidak digunakan. Maksudnya startup aplikasi yang berjalan otomatis seperti itu. Kalau sudah dibuka Task Manager-nya, di sini ada bagian performs, kemudian bisa dilihat lagi. Di sini ada bagian app history dan kalian klik di bagian startup apps yang ini diklik. Di sini ada list berupa aplikasi yang berjalan dan dilihat statusnya. Kalau disable statusnya berarti dia nonaktif ya. Kalau enable berarti statusnya dia berjalan. Kalian pilih salah satu aplikasinya yang tidak kalian butuhkan, lalu klik disable yang barusan saya klik ya. Di sini kalau sudah disable berarti Microsoft Edge-nya sudah tidak berjalan otomatis. Itu yang pertama ya. Pokoknya ikuti saja langkah-langkahnya. Sekarang masuk ke tips yang kedua. Tips yang kedua, kalian bersihkan sampah dan cache di laptop atau PC kita. Jadi ada sampah ya yang terdapat di laptop kita yang bisa menambah beban, memberatkan laptop kita. Langsung saja kita akan bersihkan, masuk ke pencarian Windows kalian, ketikkan disk clean up seperti ini. Cari aplikasi disk clean up, lalu dibuka aplikasinya. Kemudian pilih di bagian C atau bagian yang terinstall Windows ya. Lalu klik OK. Kemudian di sini teman-teman semuanya di bagian download program files jangan di checklist, sisanya di checklist. Kenapa? Takutnya ada hasil download yang ikut terhapus juga. Kalau sudah di checklist teman-teman semuanya seperti ini, kalian klik OK, lalu klik delete files. Di sini proses di sini lumayan agak lama ya, tergantung dari isian sampah yang terdapat di komputer kalian, jadi harap ditunggu saja. Kemudian teman-teman semuanya kita membersihkan cara yang kedua. Kemudian di sini masuk ketikkan run di pencarian dari Windows kalian. Lalu klik open aplikasi run-nya. Kemudian kalau sudah terbuka run seperti ini, ketikkan TEMP seperti ini. Ya. Kalau sudah klik OK. Pokoknya ikuti langkah-langkahnya. Kalau sudah muncul seperti ini, klik saja continue, tidak masalah. Kemudian teman-teman semuanya, di sini ada folder, ini folder sampah ya, harus dihapus dengan cara klik Ctrl berbarengan dengan A, Ctrl plus A maksud saya. Lalu kalau sudah diblok, di delete ya, dihapus. Kemudian di sini do this for all, try again. Kalau masih tidak bisa dihapus seperti ini, maka di checklist lalu di skip saja. Kemudian ini ada beberapa yang tidak bisa dihapus, kita close. Kemudian masuk lagi ke run ya, ke yang tadi klik run. Kita akan menghapus lagi sampahnya. Kemudian open. Ini cara ketiga dalam proses penghapusan. Kita open lagi run-nya, kemudian tempe-nya kita hapus, kemudian ketikkan %temp seperti ini, lalu klik persen lagi. Ya, seperti ini ya. Kemudian kalau sudah diketikkan seperti ini, maka kalian klik OK.
Nah, tunggu beberapa saat akan muncul kembali. Ini folderan sampahnya, tempenya. Kalian di blok Ctrl+A ya. Lalu di delete kalau sudah terblok seperti ini. Di delete untuk menghapusnya. Nah, kalau misalkan sebagian tidak bisa dihapus seperti tadi, di sini checklist continue jika muncul seperti barusan. Ya. Lalu teman-teman semuanya, kalau muncul seperti ini, do this for all, try again, coba lagi. Kalau masih tidak bisa, do this for all, lalu di skip saja. Tidak masalah, hanya tertinggal sedikit. Ya, seperti itu. Maka proses penghapusan ini kalian harus ditunggu ya. Takutnya prosesnya lama. Jadi harus ditunggu sampai selesai. Dan teman-teman semuanya, kalau misalkan selesai seperti ini, ya, kalian tinggal di close. Berarti data sampah yang ada di temp sudah terhapus. Ya, dan ini cukup meringankan laptop kita. Oke, kita masuk ke tips selanjutnya, ke tips ketiga, hapus aplikasi yang tidak terpakai. Jadi kalian hapus aplikasi yang tidak terpakai, caranya seperti ini. Masuk ke pencarian, lalu ketikkan control panel. Seperti ini. Ya, aplikasi control panel, pakai R ya kontrolnya. Kemudian dibuka saja aplikasinya seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini ada tulisan program dan di bawahnya ada tulisan uninstall a program yang ini. Kalian diklik untuk membukanya. Lalu kalian pilih di sini aplikasi yang tidak terpakai yang ingin kalian uninstall atau hapus. Jadi daripada menumpuk di laptop kita bikin berat, maka kita lebih baik dihapus saja. Contohnya seperti ini ya teman-teman semuanya. Ada salah satu aplikasi yang ingin saya uninstall. Diklik saja, lalu klik bagian ini uninstall. Nanti akan muncul tampilan proses menginstal dan tampilannya itu berbeda-beda tergantung dari aplikasinya. Oke, kalau sudah dihapus aplikasi yang tidak dipakai, kita close. Kita masuk ke tips selanjutnya, rubah power setting ke high performance ya. Jadi usahakan kalau kalian ingin main game dan sebagainya, rubah ke versi high performance. Kalian masuk lagi ke control panel seperti tadi ya. Lalu diklik open. Ya, diklik open. Kemudian di sini kalian pilih bagian hardware and sound yang ini, diklik. Lalu di sini ada power option ya, diklik lagi power optionnya. Di sini teman-teman semuanya, kalau ini kan hanya balance saja recommended. Ini laptop, kalau misalkan ingin high perform tinggal colokan saja. Ketika main game colokan ke casan ke internet, itu mempengaruhi. Kalau muncul seperti ini yang di bawah ini, video yang di bawah ini, maka pilih saja high perform seperti itu. Oke, kita masuk ke tips kelima, aktifkan game mode ya teman-teman semuanya. Game modenya kita aktifkan ketika kita ingin menjalankan games. Kalian ketikkan di pencarian Windows 11 kalian, lalu ketikkan game mode seperti ini, game mode setting. Pilih yang ini, lalu di open. Ya, kalau sudah teropen, pastikan game modenya on ya untuk mengoptimiskan ketika kita menjalankan game. Oke, kita akan close ya teman-teman semuanya, kita close. Kemudian kita akan masuk ke tips selanjutnya, yaitu setting. Nah, jadi kita coba settingan yang manjur ini, saya sudah coba, saya sudah buktikan dan terasa efeknya. Kalian ketikkan di pencarian regedit ya seperti ini. Buka registry editor aplikasinya. Lalu pilih run as administrator, buka sebagai administrasi. Ya. Diklik saja, kalau muncul seperti ini teman-teman semuanya, maka kalian klik yes. Di dalam proses ini perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Oke, kalau sudah maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalian klik bagian HK current user yang ini. Diklik, lalu klik tanda panah yang ini. Nanti di dalamnya akan muncul folder-folder lagi. Kemudian cari yang bagian sistem, folder sistem yang ini, diklik. Kemudian klik panah lagi.
Di dalamnya ada beberapa folder ya. Di dalam folder sistem ini diklik panahnya, lalu pilih bagian game config store yang ini. Diklik. Di pojok kanan kalian kalau sudah diklik akan muncul beberapa data seperti ini. Kalian pilih game DVR enable ya, yang ini. Game DVR enable. Klik kanan lalu modif ya, modif. Kemudian di sini value datanya awal mulanya 1, 2 atau selainnya kalian rubah ke 0. Ketikkan saja 0 di sini ya. Kemudian di sini pilih heksadesimal ya. Kalau sudah seperti ini, klik OK. Oke, teman-teman semuanya, kita ke setting selanjutnya. Kita tutup ini di bagian high key-nya, current user. Pilih di bagian high key local machine yang ini, diklik, lalu klik panah lagi di dalamnya. Ada beberapa folder, lalu pilih bagian folder software, diklik panah lagi, seperti ini. Kemudian, selanjutnya, klik bagian Microsoft yang ini. Kemudian klik panah lagi. Kita lihat di dalam folder Microsoft apalagi. Kemudian scroll ke bawah ya. Di bagian folder Microsoft yang di dalamannya itu cari yang bertuliskan folder File Manager ya, yang ini. Diklik lalu klik panah lagi. Kemudian folder default diklik lalu klik panah lagi. Kemudian di dalam folder default di dalamnya cari application management yang ini. Diklik application management lalu klik panah lagi. Kemudian di sini di dalam application management ada folder allow game DVR. Yang ini diklik dan di kanannya ada beberapa file ya. Kalian pilih yang bagian value seperti ini, lalu klik kanan lalu modif. Ya, lalu modif. Di value data teman-teman semuanya di sini sama, rubah ke 0 dan di sini sudah heksadesimal. Lalu klik OK. Ya, seperti ini. Kalau sudah teman-teman semuanya tinggal di close saja registry editornya dan coba kalian langsung restart komputernya kalau sudah disetting seperti barusan. Oke, tinggal kalian rasakan dan ini saya sudah coba dan berpengaruh ya teman-teman semuanya. Sangat-sangat berpengaruh. Jadi seperti itu teman-teman semuanya, bagaimana cara mengatasi drop FPS, lemot, lag. Sedangkan laptop kita sudah mumpuni misalkan, sudah cocok untuk dijalankan aplikasi game dan sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya, selamat mencoba. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.